wasallam wa harijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana walakinna idza nasina waruddahu ilaina inda hajatina ilaih. Amma ba'du. Awalan marilah kita doakan kepada umuna kita, semoga beliau tetap tegar sehat walafiat, panjang umur fi sihatin wa afiyah wa fi ta'atillah. Demikian pula doa kita kepada pengurus besar Nahdlatul Watan, semoga tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dari kekuatan yang sempurna untuk menakhodai Nahdlatul Watan. Demikian pula harapan kita kepada semua pimpinan-pimpinan Nahdlatul Watan dari atas sampai yang paling rendah. Demikian pula doa kita semua sebagai anggota Nahdlatul Watan. Sifat-sifat umuna tergambar pada Maulana, sifat-sifat Maulana tergambar pada umuna. Semoga berkahnya juga mengalir pada putrinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Jadi sebagai doa kita semua. Ya semuanya kita doa tadi ya, untuk semua, untuk yang tertinggi dan semua anggota Nahdlatul Watan. Tidak lupa kepada semua umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Kami tambahkan sedikit tadi mengenai Uwais Al-Qaran. Itu baktinya kepada orang tuanya yang luar biasa, dan dia mempunyai penyakit yang luar biasa, sehingga sebagai tanda Uwais Al-Qaran nanti tanya dia punya penyakit yang sampai sekarang, yang lama penyakitnya, cuma besar penyakitnya luar biasa, tetapi ada yang masih tinggal sedikit saja. Coba tanya dia nanti. Itu Rasulullah yang mengucapkannya agar ditanya, diberdaya oleh Allah SWT. Nah itu tidak pernah jumpa Rasulullah sama Uwais Al-Qaran ini. Ada penyakitnya. Betulkah Anda sudah sakit? Dan untuk mengetes kebenaran, betulkah ini Uwais Al-Qaran? Tidak cukup dengan apa yang tadi itu, dari ditambah dengan lebih yakin bahwa ini adalah Uwais Al-Qaran yang dimaksud. Masihkah ada penyakitmu yang kama akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadri dirhamil himar. Ara istilahnya dirhamul himar, ara li lengkek li deket tunggak keleleken. Nah menu marak kebalik kepeng 500 rupiah sak makin. Nah, 1 dirham itu. Ia masih penyakitan waktu itu. Sekedar untuk meyakinkan lebih, bukan belum yakin dia, cuma untuk lebih meyakinkan bahwa ini betulan yang disebut. Nah itu yang namanya Qais Al-Qaran. Nah, itu
walaupun semua pas sudah. Nah itu, betulkah punya penyakit dulu dan masih tinggal sekarang? Sedikit tinggal, masih tinggal. Biqadri dirhamil himar. Qala na'am, alhamdulillah, langsung dipeluk. Untuk meyakinkan yang seyakin-yakinnya. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW seperti itulah tingginya tetap mengharapkan doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi kita ni ngone suruh berdoa bu abot ni. Wah berdoa. Ui. Bapak Maulana Syekh pernah diceritakan oleh seseorang daripada orang saleh, pire kalim berhizib dalam 1 minggu, bahasa Indonesia ini paling kurang sekali ya Maulana. Oh, anak lamun mangan sekali seminggu tahu. Nah itu pertanyaannya. Hanya itu pertanyaannya, tidak dia tambah-tambah. Berarti dia cukuplah 1 kali seminggu, kan biasa sekali seminggu biasa pun kan. Malahan di dalam tarekat hizib itu memang 1 kali sehari. Itu di wazifatul yaumiyah. Di akhir itu pakra hizbanah datil watan. Wa illam yatayassar fakra Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahdhatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu penggantinya kalau tidak ada kesempatan. Tapi tetap kita disuruh berhizib di tarekat itu. Jadi setiap hari. Malahan ada juga yang setiap minggu. Di sana wazifatul usbu'iyah. Itu juga mengatakan sana ikra hizbanatul watan wa illam yatayassar faqra Allahumma aslih. Nah, coba dilihat nanti di sana. Itu. Jadi ada wa illam yatayassar. Jadi di dalam usbu'iyah dan yaumiyah itu ada hizib watan. Pantarlah Bapak saya mengatakan demikian, kan sudah ada di hizib. Akhirnya di tarekat hizib. Dia katakan, "Ana mangga sekali seminggu bau kita." Saya itu tanyanya tidak panjang-panjang. Sepertinya Bapak Maulana Syekh mengharapkan kita mendoa diri kita, mendoa negara kita, mendoa pemerintah kita, mendoa keluarga kita, organisasi kita, umat Islam kita, semua ndik cukup sekali seminggu. Nah, itulah sepertinya. Kalau membangun bukan seminggu sekali, nah, sampai begitu dia. Sambil main-main tapi sungguh-sungguh. Begitu biasa begitu orang saya. Inni la amzahu walakin la amzahu illa haqqan. Ya, la aqulu illa haqqan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi itu diamalkan oleh bangsa saya. Itu. Inni la amzahu walakin la aqulu illa haqqan. Separuh ini saya nurut-nurut yang separuh. Inni la amzahu walakin la aqulu illa haqqan. Dek cerita demi itu mau meleng. Kan main-main itu kan. Jadi dek cerita demu timak jalui peraus kita lagu tedok jandek muni. Itu kan. Dia taruh saat tedem ti lamu ngaji. Dek tedem mau ngaji. Berarti lamu tedem dek ni ke ngaji no. Tedem ke. Kamu gitu. Yuk kasih kita tedem ni ke ngaji. Kan dek ngaji no ya tedem ke. Itu kan. Waktu saya tidur ngaji. Ke malam dek ini tedem mau meleng. Nah itu kan jadi. Ada anunya bapak saya juga ada di sana dibuang tapi sengaja dibuang. Nahnu fityanul ulum kulla yaumin lananum. Itu kan
kami pelajar-pelajar tidak tidur siang malam. Berbintan tidur siang malam itu pelot. Kasiron. Kasirannya dibuang itu. Ya. Nahnu fityanul ulum la nanamu wa la nanumu wa la na'kulu illa ya kalila itu ya. Jadi kalilnya itu illa kalilan atau la nanumu kasiran. Itu imma yang dibuang itu kata-kata illa qalila atau kasiran. La nanumu illa qalila. La nanumu kasiran. Jadi nafsunya nafsul kasrah. Itu. Kalau kita katakan illa qalila itu diambil dari ayat Quran yang mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sifat-sifat orang as-sabiqunal awwalun kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya di waktu malam. Itu. Jadi sedikit imma qalilan ini kembali kepada orangnya atau kembali kepada tidurnya. Nah, itu kan. Tidak tidur kecuali sedikit. Sedikit orang yang tidur waktu malam. Nah, itu. Jadi bisa jadi nanti dilihat di tafsir yang mana yang paling afdal. Sebenarnya yang paling mail adalah tidurnya yang sedikit. Bukan orangnya. Mungkin orangnya banyak tapi apa namanya aneh. Nah, itu orang banyak yang seperti itulah itu. Tapi sedikitnya jadi nafyul killah, nafyul kasrah ya. Nah, itu. Jadi itulah sebenarnya sedikit. Dia maksud orang itu adalah tidak tidur banyak, tidak tidur kecuali sedikit. Nah, itu kan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah seseorang asyara ilaihi bil banan, menunjuk dia pakai telunjuknya, mengatakan teman-teman itu orang yang tidur malam itu. Didengar, coba mulai dari sana dia mulai dari sana dia tidak tidur malam supaya jangan berbohong orang ini. Sekarang kalau dia akan tetap seperti biasa, berarti orang yang nunjuk-nunjuk itu nanti jangannya berdosa, dia tambah dosa. Berapa tahun dia akan berdosa? Untuk menghindari dosanya orang itu, mulai dia bangun malamnya diperbanyaklah begitu. Dia saya tidak tadi bersama, tapi sebenarnya tadi itu nafyul kasrahnya itu. Nah, itulah. Kalau kita seperti itu gimana? Cemoh tahun lagu tit milih, nah, kan? Cemoh tajam lagu tit milih terus kedua salah ni. Nah, itu. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mau melihat orang berdosa terus berdusta. Berdusta dengan terus berdosa dengan sebab dia mulai dia itu. Nah, untuk para pacu adik terpacu, untuk para saleh adik berusaha adik saleh. Tidak cuma doa. Nah, itu kita berusaha. Itu. Makanya ada di sini yang lihat tadi di HP. Di sarah guna HP ada narak dengan muni tuang guru tuang luar nani janin girang tegel tasbih HP doang girang tegel itu bakat kita girang tasbih mau lepas ya deh kau girang tasbih mau lepas saja. Nah, itu jadi itulah agungkan api yang bermanfaat, banyak manfaatnya. Kata sini,
La tadri mayyantabu bika. Nah itu. Kamu tidak tahu siapa yang kau beri manfaat, siapa yang memanfaatkan ilmumu. Jangan segan-segan menyampaikan ilmu. Tidak tahu kita di sana mungkin ada yang bermanfaat dengan kata-kata. Itu. La tadri mayyam tapi bi kalimatika wa bi risalatika au bi halatika bi tazkirika. Dan juga iman minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjutan dikit. Nah, jadi kamu tidak tahu siapa yang dapat manfaat daripadamu dengan kalimatmu, dengan SSM-mu, dengan tindakanmu, dengan peringatanmu. Memang tidak kita tahu, kan? Terus laisa bid-darurah ayyuhbiraka ahaduhum annahu tadabi kalimatika. Tidak termasuk yang mesti untuk orang itu akan menceritakan kepadamu bahwa oh alhamdulillah saya sangat senang sekali atau bermanfaat sekali apa yang aku sampaikan tadi. Tidak penting itu. Yang penting jalankan tugas, berikan orang nasihat, terima atau tidak urusan dia. Jangan harapkan kau dipuji dan dipuja. Itu. Bala tadri qad takunu sababan fi sabati ahadin. Dengan peringatanmu kamu tidak tahu juga siapa yang tertanam imannya dalam hatinya, dalam kalbunya dengan penjelasanmu. Nah itu. Jadi itulah contoh-contohnya. Itulah rupanya yang diamalkan oleh guru besar kita dulu. Ya, jadi beliau itu tidak mau mengecewakan orang. Diundang siapa saja undang. Tidak tahu mungkin saja dengan kehadirannya itu mempunyai arti pada dirinya. Walaupun kita misalnya yang hadir tidak menyadari, tidak merasakan, tapi mungkin mereka dengan kehadiran kita itu sama dengan Syekh Ismail dulu. Dia istilahnya jabran lil khatir. Nah, jabran itu untuk menutupi keinginan orang, hajatnya orang. Kalau makan misalnya seperti tadi 10 diundang, kemudian makan semua, dong karung perut kita. Itu, bisa meledak. Itu. Tapi beliau itu saya perhatikan caranya. Itu. Jadi undangan begitu banyak, kalau akan makan banyak, seperti yang tadi, bisa meledak kita punya perut atau perutnya begitu. Tapi beliau saya lihat caranya, sedikit, banyak yang ada, tapi dirasa sedikit. Nah, supaya nanti tempatnya kedua makan itu tidak kecewa. Oh, di sana juga makan juga. Nah, itulah cara beliau yang saksikan. Jadi kami ikuti terkadang seperti itu karena kita sudah saksikan itu. Jadi kita ikuti jejak langkah beliau. Jadi tidak pernah menanyakan siapa yang undang saya. Pokoknya dia undang, bismillah, berangkat. Dan orang tinggi, orang rendah, orang petani, orang pedagang dan sebagainya itu. Jadi ambil. Mungkin saja orang itu juga mengambil barokah dari kita. Makanya yang kita dihidangkan itu ada dua macam. Imma jadi berkat atau mengambil berkat. Untuk balat melak lalu nuja. Ya.
Dia tahu dengan mengambil barakah. Luit-luit simpolo untuk dia ambil barakah. Itu kebanyakan caranya orang kepada Maulana Syekh untuk mengambil barakah. Bareh yang lain tersiapan Maulana Syekh jadi barakah itu beda. Di sana ditaruh lain. Ini aja jadi mengambil barakah. Secara zahir melak lalu kalau jari dia lo sedikit dimakan oleh Maulana Syekh, terus telok doang seterek apa ras sepapa dulu dah seteri balik ayam sepanggang lain ini telur puyuh lain ya Allah kalau ini seolah-olah kan lamun dengan dia berkat dia seolah-olah lu tepat ada melak lalu angka saya lu segunung kecil nasinya apakah kan dia. Tapi orang itu mengambil barokah. Nah, itu. Bahwa saya tidak mau menyentuhnya. Mungkin di sana barokahnya. Sentuh sedikit itu, sedikit. Saya perhatikan begitu. Saya sering diajak orang saya dulu. Waktu masih saya guru muda lah. Jadi istilahnya tuan guru bajang sependak. Aduh toa itu. Kah guru bajang. Semendak ganti, aduh berari telatat marah jamai kak kau ni juga buat jajan lagu beliau tak. Jazbullah, wah berari adik me, dia neman, yo, dia kanggo kau ni lo bajang, masih dia. Serepak payung taruhan berari mulai lemaan 2 tahun mulai ganti di tamat soalnya tu calon tu. Kali 2 tahun dia tamat, kadih 2 tahun mulai, lalu jak ada. Anak 2 tahun lalu, ya akhirnya cerepak kawin samina wata. Nah alhamdulillah. Saya jarak kemalian arak nenek. Oke bagus ke? Nah bagus dia aja bahasa ini kan. Lalu nenek sini deh, ya bahan. Arak tebalak nu. Enges lebih marun. Bidadari kurang sekecep. Sami anak pada orang saya. Dendek sini deh, ya bahan. Bahasa ini. Itulah kita sami'na wa ta'na pada beliau itu. Jadi alhamdulillah segala cara gerik-geriknya kami perhatikan kata demi kata itu. Alhamdulillah kami jumpa sama beliau udah lama dari tahun 976 sampai 98 cuma pisah waktu ke Mekah 8 tahun itu pun tetap kami nyambung dengan risalah. Itu sehingga kami dikenal oleh saya walaupun saya di Mekah. Mungkin sekedar dikit lah untuk tambahan dari yang tadi. Wallahu fiq wal hadi wa nasib rasad subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.